Ayo, tempekan media yang suka bikin berita sesat, ralat, lalu pura-pura bego. Ditulis oleh X Hardy, sumber Seward. Pemerintah yang kalah dalam sidang PT UN terkait pemblokiran internet saat kerusuhan ternyata dijadikan sebagai berita sesat oleh banyak media mainstream di negara ini. Tidak pernah hakim memutuskan Jokowi harus meminta maaf lewat media atau kepada rakyat Papua, melainkan hanya membayar biaya perkara yang kalau tidak salah sebesar Rp475.000. Beberapa media membuat berita yang judulnya kurang lebih sama. Hakim minta Jokowi minta maaf karena dinyatakan bersalah. Serempak, kompak, biadab. Tak mungkin wartawan begitu bodoh salah membaca berita, kecuali sengaja berbuat bodoh. Setelah viral dan ketahuan membuat gaduh, perlahan-lahan kelicikan mereka terbongkar. Ada yang cuma sekedar menulis pernyataan maaf karena telah membuat kekeliruan yang disengaja. Ada yang membuat judul berita tapi isinya juga tendensius atau lebih terlihat seperti clickbait. Judulnya sampah, isinya bangkai busuk. Ada yang berusaha mengubah judul dan isinya tapi tidak ada pernyataan maaf. Ini banyak yang tidak diketahui, tapi bisa dilihat dari link URL beritanya. Tiap kali sebuah artikel dipublish, link bakal terbentuk. Jadi, meski judul dan isi kemudian diubah, linknya tak akan berubah. Link itu biasanya mengikuti judul artikel, jadi ketahuan kalau isi sebenarnya meminta Jokowi minta maaf. Ada yang terang-terangan menghapus artikelnya. Ini terlihat dari link yang sudah terindeks di Google Search. Muncul error 404 yang artinya artikel sudah dilenyapkan tapi masih meninggalkan jejak. Tampaknya media-media besar ini mau cari gara-gara nih. Ini bukan khilaf, tapi kesengajaan yang terjadi berkali-kali dan berulang-ulang. Kita tidak tahu siapa yang berada di balik semua ini, tapi kekompakan mereka dalam kegaduhan ini sudah tercium bau busuknya. Dan tampaknya mereka merasa tidak bersalah dan kalau tidak ditindak tegas pasti akan terjadi hal yang sama di kemudian hari. Kalau pemerintah yang menindak, media busuk ini akan berteriak rezim otoriter melalui artikelnya. Media seperti ini hanya bisa diladeni dengan cara yang pernah dialami media tempe. Media model begini memang harus ditempekan biar ada efek jera. Saya melihat sudah terjadi pada beberapa media di mana aplikasi mobilenya mendapat rating yang sangat rendah, diprotes oleh banyak pengunduh yang benar-benar kecewa terhadap media tersebut. Kalau mereka masih bisa melawan, kalau pemerintah yang turun tangan dengan berlindung di bawah ketiak demokrasi dan pantat kebebasan berpendapat, maka mereka tidak bisa berbuat banyak jika publik yang bertindak. Kalau sudah terdesak, mereka bikin sinetron bertema didolimi, diteror, diancam, diperas, pintu rumah digedor berkali-kali. Tapi saat diminta melaporkan ke polisi, mereka diam tak berani komentar. Pret lah. Padahal kita tahu persis saat pandemi merebak di negara ini, beberapa pimpinan redaksi dari berbagai media melakukan semacam rapat dan curhat sedih karena penghasilan menurun drastis, terutama dari iklan. Hello, memangnya sektor lain tidak terimbas? Memangnya karyawan dan rakyat kecil tidak terdampak? Bahkan kabarnya mereka meminta bantuan pemerintah agar tidak terperosok lebih dalam melalui insentif atau apalah itu. Merengek minta dibantu. Saya tidak tahu apakah pemerintah membantu mereka atau tidak. Tapi melihat tingkah mereka ini, apakah pantas? Ibarat air susu dibalas air bekas cuci sempak. Ini namanya kurang ajar. Meminta tolong kepada orang yang menjadi korban dari berita sesat yang mereka buat. Udah minta bantuan, malah berulah. Tetangga minta tolong kepada Anda, tapi tetangga ini menyebar gosip yang tidak benar mengenai Anda. Apakah Anda senang? Mungkin Anda takkan sapa tetangga ini lagi. Mau mampus juga bukan urusan Anda. Sakit hati diperlakukanlah seperti itu. Pemerintah tentu saja tidak bisa menggunakan gaya koboi seperti itu. Mau mati ya mati aja sono, peduli amat. Ini tidak mungkin. Semua itu kembali ke diri publik. Merekalah yang bisa memberikan hukuman hingga mereka jerah. Kalau media merasa miskin viewer, lama-lama juga mereka bakal kapok dan hilang dari peredaran karena tidak bisa bertahan. Kitalah yang harus melawan, karena mereka punya senjata andalan dengan berlindung di balik kebebasan berpendapat meskipun jelas-jelas mereka salah. Mereka ini kalau di zaman Orde Kinclong bakal jadi abu atau arang. Tak ada ampun buat mereka.
media kok bikin hoax dan dengan entengnya meralat berita, mirip dengan portal web Sapi. Bagaimana menurut Anda?